membuka acara pameran virtual potensi wisata Kecamatan Jamblang ini. Untuk Bapak Insinyur Haji Afif Suherdian MT, waktu dan tempat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur mari kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan hidayahnya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga dapat hadir dalam kegiatan menyaksikan kegiatan pameran potensi wisata Jamblang 2021 atau yang dikenal sebagai Jamblang Festival. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Akhirul Zaman, Nabi besar junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta sahabatnya, keluarganya, dan kita semoga mendapat sahabat di akhir zaman nanti. Sahabat pariwisata yang berbahagia, saat ini Kabupaten Cirebon tidak hanya menjadi daerah perlintasan semata, melainkan telah menjadi daerah tujuan wisata yang bagi wisatawan Nusantara dan mancanegara, khususnya bagi wisatawan yang menyukai daya tarik wisata alam, religi, atraksi seni budaya, dan tentunya kuliner khas Cirebon. Keadaan ini tentunya menjadi peluang bagi kita untuk menjadi secara kreatif berkarya untuk kemajuan Cirebon, khususnya pada sektor pariwisata. Maka dari itu, dalam rangka mengembangkan potensi wisata di Kecamatan Jamblang, perlu dilakukan inovasi dalam mempromosikan produk unggulan khas Jamblang melalui penyelenggaraan pameran potensi wisata Jamblang secara virtual pada masa PPKM level 3 di Kabupaten Cirebon ini. Sahabat pariwisata yang saya hormati, Festival Jamblang ini merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengenalkan potensi daya tarik wisata Jamblang sebagai daya tarik wisata alternatif bagi kunjungan wisatawan di Kabupaten Cirebon. Sahabat pariwisata yang berbahagia, melalui kegiatan ini kita berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon mengajak kepada seluruh pemirsa menonton channel ini baik Nusantara maupun mancanegara agar dapat mengunjungi kawasan wisata heritage Kota Tua Jamblang beserta seluruh potensi wisata kuliner dan pria yang ada dengan tetap menerapkan protokol kesehatan demi kebaikan semua. Selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Festival Jamblang tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Dinas Budparpora Kabupaten Cirebon. Selanjutnya pemaparan program wisata Kabupaten Cirebon yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Bidang Pariwisata Disbudparpora Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Nana Mulyana SKM. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Budaya Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Cirebon, Bapak Camat Jamblang, para sepuh, Pak Guru yang saya cintai Kecamatan Jamblang yang sudah hadir. Ini penggiat-penggiat pariwisata kawasan
Kecamatan Jamblang yang semangatnya cukup menggeliat. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT. Hari ini kami khususnya bidang pariwisata di masa pandemi masih bisa mengeksplor potensi-potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon, khususnya heritage Kota Tua Jamblang yang merupakan kebanggaan juga buat masyarakat Jamblang khususnya dan Kabupaten Cirebon pada umumnya. Mari kita sama-sama eksplor potensi yang ada di wilayah setempat masing-masing, dan ini dengan mengeksplor potensi desa masing-masing. Kita berharap dengan semakin banyak desa yang mempromosikan potensi desanya, semakin banyak diketahui oleh masyarakat umum bahkan mancanegara, akan semakin cepat perekonomian rakyat meningkat. Kunci pariwisata tentu kita tetap pada aturan Kemenpar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 8, bidang pariwisata tetap membawahi 4 pilar yang menjadi acuan pedoman kegiatan kami terkait destinasi, yaitu potensi pariwisata, industri pariwisata termasuk makanan khas, rumah makan dan lain-lainnya. Kemudian kelembagaan, kemudian tidak lupa juga yang terakhir pemasaran. Kebetulan pada hal ini juga pada saat yang sama kita mendapatkan pemuda yang tangguh dari bagian pemuda pelopor yang masuk nominasi nasional dengan karyanya yang cukup menggembirakan. Tepuk tangan dulu buat teman-teman. Ini karya anak bangsa Cirebon yang inovatif dan cukup berpotensi, bagian dari ekonomi kreatif pariwisata yang menciptakan satu khas makanan, inovasinya undi, terbuat dari kelapa, keripik kelapa, rasa empal bentok, masuk nasional, dan saya pun sudah dicek oleh Kemenparekraf Cirebon yang masuk keripik. Saya juga belum tahu baru hari ini. Terima kasih untuk Mbak Dewi yang sudah berpotensi mewakili Kabupaten Cirebon. Kita dukung bersama tentunya. Pariwisata banyak sekali tentunya, termasuk ekonomi kreatif. Tidak menutup kemungkinan ada Mbak Dewi yang dari Jamblang, Dewi atau jajaka dari Jamblang yang punya kreasi, inovasi yang bisa mengangkat Cirebon lebih dari ini. Saya yakin di sini Namun punya potensi gerabah. Inovasinya seperti apa? Ditunggu oleh kami. Ada tape bakung. Pak Nazar dikenal apa tuh bakung? Pindang, iya lupa, pindang. Geser ke sini ke Kota Tua Jamblang. Saya dari kecil sudah hidup di sini. Banyak makanan khas tradisional, makanan Cina terkenalnya. Kalau makanan Cina, karena memang dulu pengrajin sini orang Cina banyak banget saya kecil. Sekarang terkikis waktu, penerus yang nggak ada, tetapi masih dilestarikan banyak. Ini ada apa Cito ini? Cikak. Ini ada juga cucur. Kalau Pak Kadis bilang ini bukan jalabia, apa? Donat. Kalau Pak Kadis orang kota bilang donat, kalau jalabia ini dari ketan. Potensi makan khas tradisional juga bisa dilombakan. Dan alhamdulillah juga sampai kemarin ada satu slot desa wisata yang masuk kategori 50 besar ADWI, Anugerah Desa Wisata Indonesia, Gresik Kulon. Cerita anugerah desa wisata dan sebagainya patut kita ketahui bersama. Rentetan, kronologis, tata cara pembuatan desa wisata harus ada aturan main yang ditempuh. Tentunya Bapak Ibu semuanya, kita insya Allah dari Parkap dan Perda tahun sekarang selesai, kita akan semua akan kita validasi datanya yang mempunyai potensi khusus, sehingga nanti yang mengajukan merupakan skala prioritas kami dan akan dijadikan pembinaan kami secara rutin untuk diajukan ke lomba-lomba berikutnya, tentunya dengan dukungan dan keyakinan dari para pemimpin di desa dan kemampuan masyarakat untuk mendukung keinginan Pak Guru dan jajarannya tentunya ya. Kita hanya berharap semangat dari masyarakat
bukan dukungan dari pemerintah. Semangat masyarakat itu penting. Kenapa? Semua bisa terjadi karena masyarakatnya mau. Bukan Pak Kunya yang mau, masyarakatnya yang mau. Kalau Pak Ku mau didukung dengan masyarakat yang tidak mau, tidak akan jadi. Yang terpenting, satu mindset antara pemerintah desa, baik di Pak Ku, RT, RW, kelembagaan desanya, tentunya BUMDes dan sebagainya, mendukung potensi yang ada, sehingga yang akan dikembangkan oleh desa itu menjadikan skala prioritas kami di dinas. Nanti apa bunyinya, stratenya bagaimana, desain berkembang atau mandiri, maju dan seterusnya. Ada skala strategi yang ditetapkan oleh SK kami nanti ini setelah dipakai dan terapkan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Kepala Dinas, potensi yang ada di kita yang saya ajukan sesuatu ke tahun depan sehingga depan ada di situ tertera 66 target kami, tetapi tidak menutup 66. Yang target kami yang 66. Kemungkinan mungkin bisa 200, 300. Karena semua berbondong-bondong ingin mengeksplor potensi desanya masing-masing. Kami harus punya target, bukan membatasi, kami harus punya target. Provinsi targetnya 60, kita 66 lebih dari provinsi. Pada kenyataannya belum tentu kita 60, 5 pun kita kadang-kadang itu kami, tujuan kami, progres kami, yang penting ada niat baik, ada tujuan baik, dan disambut baik oleh masyarakat dan desa yang punya potensi. Mungkin yang terakhir, potensi desa merupakan aset desa yang merupakan juga nanti peningkatan perekonomian kerakyatan desa. Semakin lama transaksi di tahun di desa akan semakin cepat perekonomian kerakyatan desa meningkat. Artinya ditahan selama mungkin uang sudah masuk di desa, jangan keluar. Ada UMKM berdayakan, ada ekonomi kreatif diberdayakan. Kasarnya kalau beli sarapan jangan harus keluar beli bubur ke luar desa. Di situ ada penjual serabi. Akhirnya ke situ juga pedagang serabinya tidak harus beli berasnya ke pasar, ada pedagang sembako pasar bahan pokoknya. Yang dimaksud menahan selama mungkin transaksi keuangan di desa itu. Kalau beli bensin tidak harus ke pom, ada bensin mini di desa itu. Siapa? BUMDes berperan. Pokdarwis di situ terbentuk, diperkuat. Kompepar ada, apapun namanya harus terbentuk sebagai pendukung kelengkapan potensi desa yang dimaksud. Tidak bisa berdiri sendiri dengan potensi yang ada, tetapi kita perlu ada dukungan dari milenial yang senang mengupload, memedsos. Sekarang udah era desa digitalisasi. Kalau Bapak mau mengeksplor potensi desa, diwajibkan desanya sudah digitalisasi. Syarat mutlak. Ada kelompok wisata, ada wajib membentuk homestay. Mumpung belum dikeluarkan desa, mangga sekarang rintis homestay-nya. Kalau ke Siti Winangun ada bule, Paku udah mau singgah karena pengen lihat kotor-kotorannya. Kalau orang bule biasanya becek-becekan membuat gerabahnya, tidak senang dia di hotel. Siapkan homestay-nya, satu rumah yang dipoles, kamarnya menjadi kayak hotel. Ada MCK-nya, WC-nya dan sebagainya. Dia kasih sarapan bubur atau nasi goreng dan seterusnya. Itu namanya homestay. Namanya homestay itu ada penghuni yang stay di tempat, dia makan apa yang dilakukan oleh yang punya rumah. Tentunya tapi fasilitasnya semi hotel. Ya. Kasurnya jangan ada ompolnya tentunya ya. Kasurnya walaupun pakai bilik, pakai apa namanya? Kalau bambu dibelah-belah itu belika, zaman dulu belika ya. Apa itu namanya Pak? Pelupu. Enggak masalah kalau uang boleh. Bila alasin misalnya tikar yang buat bungkus mayit itu apa namanya, tikar apa itu? Kelasa dengan bantal itu dia mau. Kalau memang kenyataan seperti itu nggak masalah. Ada fasilitas cuman kamar mandi wajib pakai kloset duduk. Itu standarnya wajib, kloset standarnya nggak ada, klosetnya duduk. Itu sekedar intermezzo gambaran dari sekarang boleh dipersiapkan. Yang kedua CHSE. Kalau mau mengekspor potensi, CHSE itu pengertiannya C itu clean, bersih.
hanya health, sehat, aman. Kemudian ke larut kamanya, S-nya ya. Kemudian E-nya itu lingkungan. Lingkungan juga menunjang. Dari segi keamanan, lingkungannya nyaman, bersih, masyarakatnya ramah-ramah, sehingga itu akan menjadi poin tersendiri. Mereka terkesan untuk balik lagi ke potensi desa tersebut. Yang terakhir menyangkut terkait dengan keorganisasian ataupun kelembagaan. Ada 7 kategori, mungkin kalau mau mengeksplor potensi yang ada di wilayah masing-masing, khususnya Kecamatan Jamblang, Pak Camat. Saya kira itu prolog, mudah-mudahan bisa jadikan semangat untuk seluruhnya mengeksplor. Tujuan kami memberikan festival di Kota Tua Jamblang ini tidak lain tidak bukan sudah terjadi geliat perekonomian yang baik. Kita berusaha tidak akan melupakan, terus rutinitas ini akan dilakukan secara rutin. Tentunya dari tahun ke tahun akan diagendakan sehingga Kota Tua semakin dikenal di mancanegara harapannya. Mudah-mudahan kawasan Jamblang jadi kawasan wisata, bukan perdesa, kawasan. Sehingga bisa ke Kota Dua, bisa ke Sitinangun, ke Bakung, nanti ada Tugu Tape di sana, ada Tugu Pengrajin Gerabah di sana, dan seterusnya disambut dengan baik. Nanti kita tinggal siapa yang akan jadi pramu wisatanya. Kita kemudian Sitimbangun udah dilatih ya Pak ya, kemarin saya sisipkan 10 orang. Mangga Pak Camat ke depan agendakan untuk pelatihan kelompok sadar wisata. Saya siap kemarin ke Kecamatan Lemabang. Saya kira itu program kami, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya minta maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Bidang Pariwisata Disbud Parpora Kabupaten Cirebon. Selanjutnya kita berlanjut ke pemaparan potensi wisata untuk Kecamatan Jamblang kepada Bapak Camat Jamblang, Bapak Haji Tarsidi SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, yang mana sore hari ini kita masih diberkahi nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul bersilaturahim dalam acara Jamblang Festival tahun 2021. Yang saya hormati Kadis Bud Parpora beserta Kabid, yang saya hormati para kuwu sekecamatan Jamblang serta penyelenggara Jamblang Festival tahun 2021. Baiklah, saya selaku Camat Jamblang akan memberikan sedikit pemaparan. Yang pertama, Jamblang ini memang berdiri sudah ratusan tahun yang lalu, bahkan mungkin sebelum adanya para wali menurut cerita. Jamblang kurang lebih luasnya 17,76 km persegi, yang mana menurut peta Jamblang ini terdiri dari 8 desa dan memang memanjang sepanjang Sungai Jamblang. Yang konon dulunya Sungai Jamblang ini bisa dijadikan transportasi air sungai. Namun dengan berjalannya waktu, kita lihat sendiri Sungai Jamblang sudah tidak bisa dilalui oleh
perahu. Kalau dulu perahu ya. Kalau sekarang jangankan perahu, getek juga kayaknya sulit ya Pak ya. Itu karena memang perubahan iklim dan cuaca dan perubahan demografi. Yang kedua, Kecamatan Jamblang ini berbatasan langsung sebelah utara dengan Kecamatan Suranenggala, sebelah timur dengan Kecamatan Plumbon, sebelah selatan dengan Kecamatan Depok, sebelah barat dengan Kecamatan Klangenan. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 40.000 jiwa. Jadi memang Kecamatan Jamblang ini termasuk dalam kategori kecamatan yang luasnya tidak begitu luas, karena ada yang lebih luas. Yang berikutnya tadi sudah diuraikan baik oleh Pak Kadis maupun oleh Pak Kabid, bahwasanya di 8 desa di Kecamatan Jamblang ini memang ada beberapa unggulan, baik itu yang bersifat kuliner maupun yang bersifat peninggalan sejarah. Hampir di setiap desa Jamblang, di setiap wilayah Kecamatan Jamblang, itu wisata religi juga ada di setiap desa. Dibuktikan dengan adat istiadat tahunan yang memang masih berjalan sekarang. Dan nanti malam insya Allah ada adat istiadat yang akan dilaksanakan oleh desa Bojonglor ya Pak Kuya. Dan itu pun tidak lepas dari peninggalan sejarah atau petilasan para wali. Di desa Sitiwinangun juga ada peninggalan di sana. Ada masjid kebagusan, ada juga Al-Quran yang memang usianya sudah ratusan tahun. Dan ditambah lagi di desa Sitiwinangun ada sebuah kerajinan yang turun-temurun, yaitu kerajinan gerabah. Namun dengan berjalannya waktu, perkembangannya zaman, pengrajin ini akan surut atau tidak ada regenerasinya. Karena apa? Dulu bisa pakai tungku atau pendil atau untuk itu ketel ya. Tapi sekarang sudah zaman kemajuan, tungku berganti dengan kompor gas. Alhasil pengrajin tradisional tergeser. Namun alhamdulillah dengan bantuan dan sentuhan dari semua pihak, baik dari pemerintah daerah maupun dari akademisi, universitas dan sebagainya, sekarang di Sitiwinangun bukan saja pengrajin tradisional, namun sudah naik kepada pengrajin yang sifatnya modern, yaitu adanya keramik Sitiwinangun. Jadi Bapak Ibu ketika memang butuh keramik untuk sekedar ngopi dan sebagainya, sudah tercipta di desa Sitiwinangun berkat bantuan dan sentuhan pemerintah daerah dan akademisi. Itu perlunya kita sinergitas di antara stakeholder. Di desa Jamblang yang sekarang ini kita tempati memang ada peninggalan yang namanya pecinan. Jadi peninggalan wong Cina, jari wong Jamblang sih, wong Cina yang memang sudah usianya ratusan tahun. Mudah-mudahan ke depan menurut dari Budparpora, Dinas Budparpora, bisa dikembangkan lagi. Alhasil adanya terintegrasi baik kuliner maupun kerajinan dan sebagainya ada di
Desa Jamblang atau khususnya wisata Pecinan atau Kota Tua ini. Nah sekarang nasi Jamblang sudah go nasional bahkan internasional. Namun untuk yang skala besar itu belum ada di desa Jamblang sendiri atau di kecamatan Jamblang sendiri. Bukannya di kota Cirebon bukannya. Padahal asal muasalnya dari kecamatan Jamblang atau desa Jamblang. Mudah-mudahan dengan konsep terintegrasinya wisata nanti akan dibangun di samping kulinernya maupun kerajinannya nanti ya Pak Kadis. Nah seperti itu mudah-mudahan, karena kita punya label nasi Jamblang namun kita tidak punya nasi Jamblang atau semacam supermarketnya lah di sini tidak ada. Mudah-mudahan ke depan bisa terintegrasi. Terus tentang masalah kesenian tradisional di Kecamatan Jamblang pun depotnya, artinya gudangnya, khususnya di Desa Bojonglor. Di sana ada sandiwara, ada sintren dan sebagainya. Itu mohon kepada Budpora untuk bisa membimbing supaya bisa bangkit kembali, lebih-lebih di masa pandemi, gitu ya. Dan ada juga walaupun jauh dari laut, di salah satu desa kita ada yang namanya pengrajin ikan pindangnya di desa Wangun Harja. Walaupun yang nyanyinya Dian Anik ya, dagang pindangnya Dian Anik, tapi produsennya ada di desa Wangun Harja. Berikutnya ada juga tape yang terbuat dari ketan. Tape ketan sangat tersohor, yaitu adanya di desa Bakung, baik Bakung Lor maupun Bakung Kidul. Kita sebenarnya sangat komplit Pak Kadis ketika memang konsep terintegrasi ini benar-benar terwujud. Di sini Kota Tua, di sini tempatnya kuliner, yang memang macam-macam kuliner memang sudah tersedia. Dan ada juga memang kuliner yang sangat tradisional, namanya geblok, adanya di Desa Bojong Wetan. Nah itu sangat komplit di Kecamatan Jamblang ini kalau memang mau terintegrasi. Itu barangkali sekilas daripada potensi yang ada di wilayah Kecamatan Jamblang. Kalau potensi agrowisata juga ada, pertanian apalagi nggak usah ditanyakan lah. Sumber dan lumbung padi di Kabupaten Cirebon sebagian besar adanya di Jamblang, gitu ya. Hamparannya masih luas, alhamdulillah, tidak berubah genteng seperti di kecamatan-kecamatan lain. Itu sekilas info daripada potensi wisata yang ada di Kecamatan Jamblang, baik wisata yang sifatnya umum maupun wisata yang sifatnya tradisional. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Camat Kecamatan Jamblang. Baik pemirsa dan hadirin yang berbahagia, setelah tadi kita mendengarkan beberapa pemaparan tentang program wisata dan potensi wisata yang ada di Kabupaten Cirebon, terkhusus yang ada di Kecamatan Jamblang. Kali ini saya akan mengajak hadirin dan pemirsa semuanya untuk menyaksikan video dari Sanggar Cipta Bagus Winangun. Pertama-tama boleh perkenalkan dulu dari Masnya sendiri? Ya, saya Mas Sinar Resya Pratama ya, nama lengkapnya. Sekaligus ya pembina, pemimpin juga di sanggar ini. Sejak kapan membina di sini? Sejak kapan awalnya gitu? Iya.
Ya, Tahun berdirinya boleh? Oh, tahun berdirinya kalau sanggar ini udah dari apa ya? Bisa dihitung udah hampir 3 generasi, walaupun dari nama yang tiap tahunnya berbeda, Mbak. Tiap tahunnya Oh, itu tiap berbeda eranya ini tidak? udah yang tiga era ini, maksudnya tiga generasi ini, namanya pun beda-beda. Waktu awal itu dari saya juga awalnya mainan, Mbak. Waktu itu kumpul-kumpulan aja biasa sama teman-teman sendiri gitu, teman sekolah. Dulu namanya bukan Cipta Bagus Winangun ya, namanya itu Panglipur Menggala dulu, awal tahun 2011. 2011. Nah, saya masih SMP kelas 2 kalau nggak salah. Itu belum gamelan komplit kayak gini, Mbak, masih main-mainan gitu awalnya. Belum ada guru juga dan saya juga Masih belum mahir. otodidak biasa. Iya, masih jadi kayak kesannya mainan lah, belum efisien gitu, belum ada materi apa. Berikutnya jenjang kedua udah terjadi kumpulan, udah baru lahir Cipta Bagus Winangun tahun 2017. Berarti Awal. baru-baru ini. Baru-baru ini, Baru-baru ini ya. dan ini generasi yang ketiga kita ini. Generasi yang ketiga. Tiga. Kan tadi ada 3 nama ya. Tiga. Yang pertama apa, Mas? Panglipur Menggala, yaitu baru-baru 2 ini, maksud saya yang 2 nanti. Oh, berarti yang kedua ini. Ini yang kedua ini. Yang kedua ini. Berarti pertama kali berdirinya itu tahun berapa? Pertama kali berdiri mungkin sekitar 2012-an, 2011, 11 12. Berarti udah berapa tahun ya kira-kira? Tapi itu juga belum, dalam arti apa ya, Mbak, belum resmi gitu, belum terdaftar di Sudpar, itu belum ada SK lah. Berarti Kita masih kumpul-kumpulan mandiri aja, ya? masih mandiri. otodidak ya? Dan bangunan pun dulunya numpang, Mbak, di pendopo kuburan tuh, Mbak. Kebetulan kakek saya kan kuncen di situ, jadi udah gamelan kamu digelar di situ aja, silahkan memperdayakan teman-teman kamu dilatih apa. Akhirnya pendopo itu alih fungsi jadi tempat kita sanggar nari, sanggar gamelan, karawitan. Itu masih Panglipur Menggala namanya, Mbak. Sekitar era 2011 sampai 14-an lah segitu. Nah, itu tetap Panglipur Menggala tapi dengan generasi yang kedua tetap berjalan dari 2014 sampai 2016 itu. 2017 bikin anggota baru, lebih banyak lagi maksud, dan bangun tempat ini ganti nama Cipta Bagus Winangun. Oke, kalau saya boleh tahu ada apa aja di sanggar ini, Mas? Nah, itu ya basic materinya gitu ya yang Materi sering di sanggar disampaikan. ini. Kalau basic sanggar Cipta Bagus Winangun itu lebih ke karawitan buat ngiring wayang sama sandiwara, Pak. Tari juga hanya sepintas, tapi kita nggak mendalamin tapi tidak buka privat atau tidak buka les umum gitu. Jadi lebih ke materi karawitannya, Mbak, dalamnya buat pengiring wayang sandiwara. Intinya lebih ke karawitannya, ke ilmu karawitannya. Kalau yang lain kan sanggar praktisi kan yang banyak sanggar lebar topeng, ya udah main alat musiknya topeng doang. Nah, kita ini universal, Mbak. Jadi topeng dipelajarin gitu. Jadi buat pengiring wayang dipelajarin, pengiring sandiwara harus bisa gitu, Mbak. Berarti harus multifungsi ya. Multi talent, multifungsi juga. Tapi untuk tarinya sendiri itu belajar di luar apa gimana? Tarinya enggak, kita otodidak semua. Otodidak Nggak ada semua guru. berarti ya. Kayak kalau serimpi apa lihat referensi di kaset-kaset doang, langsung praktek. Jadi alhamdulillah kita bukan sombong ya, tidak ada guru satupun yang guru gitu. Berarti karena keinginan dari diri Keinginan ya? sendiri, cari referensi entah itu di YouTube. Sekarang kan banyak kaset YouTube apa, kita niru, belajar otodidak di Di kaset. era digital kan jadi lebih gampang Lebih buat gampang belajar itu, gitu Mbak. ya. Betul. Sudah sampai mana sanggar ini dikenal? Kalau CBW, alhamdulillah kita waktu itu pernah terlibat dalam FKN, Festival Kraton Nusantara itu, Mbak. Ya. Waktu di Kota Waringin itu kalau nggak salah tahun 2014. Nah, Udah. tahun 2014 Ya, tapi itu sayang kita belum punya SK, Mbak. Jadi ikut juga masih di labelnya Kraton gitu. Tapi kita udah diakuin sih bahwa nama Mas Esa dalam itu belum berdiri nama ini Panglipur Menggala, tapi udah terbang ke sana. Segrup loh. Masih ada orang-orangnya itu, iya. Ke Kalimantan Pangkalan Bun itu FKN. Nah, ke Jogja udah 2 kali. Event-event biasa sih, tapi kita itu kontingen gitu. Kita itu dipercaya gitu. Alhamdulillah Iya, ya berarti ya. iya. Dipercaya sampai ke luar daerah Nah, gitu kan ya. untuk lokalnya kita sekarang menetap di Sandiwara Jayabaya, Mbak. Semua itu dikontrak, kita ini ya berdistribusi lah intinya, kontribusi gitulah. Masuk inti dalam arti tenaga orang gitu. Berarti Kita sudah dipercaya sudah di dipercaya di Sandiwara Jayabaya, kita semua di situ. Sering juga nabuhin wayang, sering. Jadi kita ini lebih ke praktisi karawitannya, Mbak. Jadi nggak monoton gitu, topeng doang gitu, enggak. Kita ini alis sandiwaranya sandiwara doang. Enggak, kita karawitan universal sifatnya itu semua. Ke pengiring wayang, ke pengiring sandiwara. Nah, sekarang kebetulan lagi dipercaya serombongan ini kita di Jayabaya semua. Direkrut. Itu enggak satu-satu, Mbak. Semua. semuanya. Ada jadwal khususnya nggak?
kebetulan sementara ini kita kan apa ya Mbak, murid itu belum begitu banyak ya. Bukan emang dalam jujur ya, saya juga enggak promosi gitu, enggak komersil, maksudnya enggak ayo sini ngajak latihan atau bukalah istilahnya, kita enggak buka privat, enggak buka praktek umum, enggak. Jadi kebetulan muridnya juga terbatas Mbak, kita mencetaknya itu ya yang seorang sini-sini aja gitu, orang pribumi aja. Bukan nggak buka, tapi ya belum terekspos ini Mbak, makanya saya kan karena belum banyak yang tahu. Intinya kalau ada yang mau belajar kita terima tetap. Nah tapi sementara ini sayanya juga nggak promosi, tapi buka, jadi seorang tahu-taunya aja gitu. Sementara ini ya paling tetangga desa sama seblok-blok sini aja Mbak. Berarti lebih ke orang terdekat ya? Lebih ke saudara sama teman-teman dekat aja, ini bukan orang lain. Berarti kalau misal ada orang luar untuk belajar untuk kesini, privat gitu. Saya sih untuk pelestarian silakan, mau orang Amerika juga. iya benar. Gitu. Yang penting Mau ada orang luar niatan. negeri juga nggak apa-apa ya. Terus dari Mas sendiri kenapa masih ingin mempertahankan seni tradisional ini? Ya itu dia, kalau jawabannya sepelenya kan, kalau bukan kita siapa lagi Iya, Mbak. benar. Kita orang Cirebonnya, dan ini budaya Cirebon khususnya ya kan. Luasnya ini budaya Jawa kan Jawa Barat, intinya Pulau Jawa, kita bertanggung jawab. Yang prinsip saya gini, selama masih bentuknya gamelan, masih bentuk kemong-kemong gitu, mau aliran Bali, mau aliran Sunda, ya itu tanggung jawab kita bersama Mbak, buat melestarikannya. Bahkan ya harus kita nyemplung gitulah, Kita ikut. pelajari. Kita pelajari, kita dalami gitu. Lumayan lama juga ya Lama, sanggar Mbak. ini, dari Kalau 3 cipta generasi ini. kalau cipta bagus Pinangnya sendiri mah paling 3 tahun ini Mbak, 3 tahun tahun jalan. ini ya? Iya 2 tahun jalan malahan. Yang 2018 berdiri. Di sini tuh ada alat apa aja sih Mas? Alat banyak Biar Mbak. Kalau orang-orang tahu gitu. alat gamelan itu ya maksimal itu hampir 15 jenis. 15 jenis. Mm-mm. Kira-kira apa aja boleh Ya disebutkan? contoh saron. Saron ada 2 Mbak. Saron ini namanya saron barung ya. Atau saron tengah lah, saron bibit. Saron barung. Terus ada saron demung. Atau kalau bahasa orang Jawa Baratnya babok, saron demung. Itu perbedaannya apa? Perbedaan oktav nadanya Mbak. Jadi ya kalau yang saron barung itu nada tengah, nggak kecil nggak besar. Nah disambut sama saron demung, adeknya, kakaknya lah, lebih besar oktav nadanya. Nah ada lagi saron peking Mbak. No itu rancak. Beda lagi, lebih kecil dari oktav saron barung. Nah itu kan saron aja ada 3 jenis ya. Terus bonang. Bonang tuh ini. Bonang barung, iya. Ini bonang barung, Bonang bonang juga tengah. ada beberapa Ada jenis. dua jenis. Terus ininya bonang penerus sama ini, Mbak. Atau kemyang. Ada yang nyebutnya rinjik. Ada yang bilang kemyang. Ada yang bilang bonang penerus, ya ini. Terus untuk perbedaannya apa? Perbedaannya bentuknya lebih kecil, Mbak. Dan nadanya juga gitu, seperti halnya Berarti sama saron ya? barung, saron peking, seperti halnya kayak Sama gitu. ya, Iya, nadanya. sama. Nah, terus Dari ada yang besar kenong. sampai kecil. Ada kenong itu bentuknya seperti bonang tapi lebih besar. Nah, adiknya kenongnya jengglong ada. Pokoknya lebih dari 15. Ada gambang. Gambang itu alat musik dari kayu, Mbak. Lebih karakteristiknya lebih kayak demung sih. Tapi dia berbahan kayu dan berkarakter kayu gitu, kayak angklung, calung gitu. Iya, benar. Tapi beda cara permainannya. Tekniknya itu seperti calung, bukan angklung, bukan digoyangkan. Terus ada selentem atau penerus yang ujung sana. Itu ritem kalau di itu. Terus ada gender. Itu apa? Gender. Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mirip lebih ke kayak penerus sih. Perapat irama Kan itu itu kan kayak gitu ya, kayak bumbung ini. Ada wilahnya Mbak, belum dipasang Mbak. Jadi sama nantinya kayak gini nih, tapi lebih lebar-lebar gitu. Bentuknya kayak blimbing nanti. Ada di bawahnya. Terus ada gong, tahulah gong mah umum ya gong mah semua. umum lah pasti. Terus ada gendang. Gendang kita makanya gendang Sunda sih. Kalau asli gendang dulu katanya gendang Cirebonnya atau gendang Jawa itu lurus Mbak. Bentuknya itu bang-bang, lostrong. Enggak gini ya? gendut gitu, enggak. Gendut ya? Jadi kalau sekarang ini kita pakainya semua itu gendang jaipong. Tapi tetap dalam lingkungan tepak Jawa kadang-kadang ada. Kalau semisal sanggar ini ditantang untuk apa sih? Di luar karawitan Cirebon gimana? Pernah Mbak, pernah. Kolaborasi kita pernah etnika sama Nunung Alpi apa. Udah pernah. Udah berarti Jadi- udah benar-benar multifungsi ya. Ya, Apa aja harus iyalah, dipelajarin gitu ya. itu dia mungkin. Mbak.
kita pegang prinsipnya kita jangan fanatik selama Iya, itu masih bergenre musik klasik kan, walaupun dianya mengkawinkan jazz dengan kita bisa mbak, udah pernah mbak, walaupun lokal lah buat penampilan kan hari jadi ceritanya kita dipercaya untuk kolaborasi gitu, walaupun tidak semua anak, 4 anak jadi Dembung aja Saron sama Bona kita collab mbak, bikin aransemen baru walaupun bukan saya sendiri yang Iya. aransemen tapi saya Berperan di berpartisipasi situ ya? berperan. Berarti Kita udah luar biasa banget sih Sanggar ini. Iya emang kita Walaupun belum nggak terekspos fanatik. tapi Emang iya kita ini kayak seolah-olah kayak ditutupin bang. tapi udah ada gitu jalannya di Ada mana-mana emang gitu ya. ya. Tapi emang seolah masih dipersulit kita ini untuk muncul gitu. Berarti kembali lagi yang tadi untuk latihan di sini kira-kira hari apa aja? Nah yang- itu dia mbak, kita bab masalah latihan ini belum terjadwal aslinya. Jadi masih sering saling konfirmasi gitu. Ayo kita luang nggak hari ini? Ayo, lusa aja ya. Besok aja ya kita kumpul. Kitanya sekarang free nih, nganggur nih, ayo kumpul. Jadi belum ada jadwal tetap Misalkan mbak. kalau semuanya bisa, ayo latihan. Latihan. Tapi saya mewajibkan itu hari Jumat sama Minggu, itu hari wajib banget. Mbak. Jadi biasanya anak-anak kalau udah rebo pasti nanya. Latihannya latihan kapan? enggak bukan latihan Oh, kapan, latihan. jadi Jumat gimana nih jalan enggak? Karena udah terbiasa di Jumat sama Minggu. Jadi sementara ini ya pasti kalau Minggu pasti ada orang kegiatan lah intinya, Minggu sama Jumat itu. Sama yang tari juga kalau minggu biasanya. Minggu sama tari juga, tarinya sore. Kalau jam 9 sampai jam 10 sampai duhur itu anak-anak yang kecil-kecil junior gamelan generasi kedua. Berarti tadi yang kecil itu generasi yang sekarang ya? Yang sekarang ada 2 tuh mbak maksudnya tuh ya. Oh yang Awas sekarang tuh, ada dua. jadi generasi kita udah 3 kali itu, Tiga kali, 3 kali tapi- pergantian, Uh-huh. tapi sekarang punya generasi nih ya, yang era sekarang punya 2 generasi. Berarti kan 4 kalau dihitung, Iya, kalau kalau dihitung dihitung belum 4 bubar. generasi. Tapi kan kita kan nggak bubar, jadi yang senior udah layak ke panggung, ini yang junior kita masih karantina lah, masih Iya. masih tahap. Oke. Untuk Sanggar ini luar biasa ya, maksudnya sudah Ya insya Allah mbak. sudah Yang nilai kan terekspos. orang mbak, kita nggak bisa ngaku hebat sendiri lah, Iya. Gitulah. Yang penting saling Ya belajar, itu yang penting. saling Terus bener, Bener. inovasi belajar terus, kreatif lah terus lah Kalau menciptakan apa. misalkan nggak ada apa ya, nggak ada kejutan untuk belajar ya susah Ah gitu. itu kita bodoh lagi mbak. Iya. Udah Mau merasa hebat sih. dimanapun, Iya. Udah ngerasa Mulai hebat itu berhenti. pasti susah. Oke, segitu aja nih pertanyaan dari saya, Ya Mas. mbak siap. Barangkali nih dari Masnya mau ngomong sesuatu buat orang-orang di luar sana untuk seni tradisional ini. Intinya gini, kalau kita menjadi anak muda justru harus belajarin seni yang dari orang tua kita tinggalin itu. Jadi jangan gengsi. Justru ini kita 1:1000 mbak. Kenapa di luar sana banyak yang bangga dengan labelnya dia anak band atau pelaku band apalah, gitaris, drummer. Justru saya nggak bangga, tapi bukan berarti tidak boleh. Silakan, itu kan hak masing-masing. Boleh, hak masing-masing. Tapi kan rekomendasi saya, Indonesia khususnya Jawa khususnya Cirebon punya warisan budaya sendiri. Kenapa ya yang kita punya ini sendiri nggak diteruskan, nggak dilestarikan, bahkan tidak disukai? Nah kenapa yang seni punya orang luar negeri kita sangat bangga Sangat banget ini punyanya sekali gitu. ya. Dan padahal iya dari segi peminatnya lebih banyak mbak saingannya ya kan. Iya, Kalau iya. kita bicara saingan, bicara bisnis, kenapa nggak ini aja yang 1:1000? Iya benar. Kan kalau hebat ini hebat sekali mbak, karena nggak ada sih orang-orangnya tertentu bisa dicari gitu. Wilayah Jamblang kan saya ada, cuma bisa dihitung. Tapi kalau anak band satu desa juga ada 4 Dimanapun kelompok juga ada, dan itu belum tentu enak semua gitu. Betul, Maksudnya kan iya. harus benar-benar totalitas. Nah gamelan pun juga sama harus totalitas, tapi 1:1000 itu mbak yang saya bikin bangganya itu tuh banget. Dan saya nggak malu walaupun ini seni orang tua, dibilang kampungan, dibilang tuak lah apa aja, terlalu tua juga boleh, apa-apa yang ini label Berarti saya. intinya itu harus tetap melestarikan. Melestarikan seni daerahnya sendiri, jangan Baik. keluar dari situ. Semoga Masnya juga sehat-sehat terus ya. Amin, Mbak. Semoga sampai generasi-generasi selanjutnya. Amin, ya. amin, amin, Mbak. Oke, segini saja dari Alia Project. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap, Mbak. Semoga nanti bisa bertemu kembali di lain waktu. Siap, amin. Siap. Amin. Terima kasih ya Mas. Yuk,